Halo, selamat datang di podcast perdana kami, Bisik Bincang Asik Administrasi Publik. Bersama aku, Selviana Rizkia, dan juga narasumber-narasumber kita pada hari ini yang sangat informatif nih. Hari ini kita udah kedatangan Bapak Dr. Tobirin MSI dan juga Kak Anissa Rifkiandita. Nah, mungkin boleh nih kita perkenalan singkat dulu dari Pak Tobirin dan juga Kak Anissa. Oke, pada hari ini kita udah kedatangan narasumber-narasumber kita yang keren-keren banget nih teman-teman. Yang pertama ada Bapak Dr. Tobirin MSI dan juga Kak Anissa Rifkiandita. Mungkin kita boleh perkenalan singkat dulu nih Pak. Baik, terima kasih Kak Reza. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Tobirin MSI, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik FISIP Unsud. Oke teman-teman semua, selamat pagi. Selamat pagi Pak, terima kasih sudah mau menghadiri podcast kita pada hari ini. Selanjutnya Kak Anissa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Anissa Rifkiandita, mahasiswa Administrasi Publik Angkatan 2019. Sekarang sedang kuliah semester 7. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Kak, terima kasih sudah mau menghadiri podcast kita pada hari ini. Oke, mungkin buat teman-teman di rumah nih udah pada baca tagline videonya mungkin ya. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang kita kenal dengan MBKM. Nah, sebenarnya program MBKM ini program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya pada Kementerian Riset, Teknologi dan juga Pendidikan Tinggi. Nah, program MBKM ini sebenarnya bertujuan untuk mendorong mahasiswa-mahasiswa aktif untuk belajar mengenai dunia kerja begitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah penasaran bisa kita langsung simak aja video pada hari ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi kali ya Pak, kita mungkin ngobrol-ngobrol ringan aja nih. Sebenarnya program MBKM itu detailnya seperti apa sih Pak? Dan Unsud sendiri sudah mengikuti program MBKM sejak kapan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini satu pertanyaan yang menarik, terutama berkaitan dengan MBKM ya, terutama aturannya seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, dan tentunya adalah model-model dari MBKM itu seperti apa. Sejak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 berkaitan dengan SNDikti itu di pasal 18 itu menyebutkan bahwa mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar di luar kampus gitu ya. Jadi selama 3 semester. Tujuannya untuk apa? Selain memberikan wawasan untuk dunia luar kampus yang kemudian dibutuhkan keterampilan, skill, kemudian pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas dan lebih kompleks di dunia luar, juga diperuntukkan untuk mahasiswa memiliki semacam nilai atau value, semangat di dalam mengembangkan kompetensinya. Nah, itu adalah salah satu tujuan MBKM. Nah, secara detail MBKM itu sebenarnya diperuntukkan untuk mahasiswa yang sudah menempuh 4 semester. Jadi disebutkan bahwa itu diperuntukkan untuk mahasiswa yang memiliki ketentuan dan persyaratan tertentu gitu ya. Dan diantaranya adalah sudah menempuh 4 semester. Kemudian diberikan kesempatan 3 semester untuk belajar di luar kampus selain belajar di dalam kampus. Nah, apa kegiatannya? Kegiatannya itu salah satunya adalah kegiatan magang, kemudian pertukaran mahasiswa. Artinya pertukaran mahasiswa kita bisa kuliah di luar kampus kita. Misalnya kita bisa kuliah di UGM, kita bisa kuliah di Brawijaya, kita bisa kuliah di tempat yang lain. Bahkan kita bisa kuliah di luar negeri gitu ya. Artinya ada kesempatan yang luar biasa untuk menyelidik, memahami pembelajaran di luar kampus. Kemudian ada kegiatan yang project independen gitu ya. Jadi kegiatan yang intinya adalah bagaimana mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk kegiatan-kegiatan di luar kampus, baik untuk kepentingan masyarakat maupun kepentingan yang lain. Jadi ada 8 kegiatan dan salah satunya tadi yang setelah saya sebutkan, termasuk di dalamnya adalah ada kewirausahaan, ada kegiatan kampus mengajar, ada kegiatan kerja di desa itu ya. Itu ada 8 dimensi dari kegiatan MBKM
itu. Oke, menarik banget loh teman-teman. Jadi nggak cuman yang kita tahu kan mungkin cuman magang doang ya Pak ya. Ternyata banyak banget ada pertukaran pelajar juga. Mungkin teman-teman nih yang sudah berminat mengikuti program MBKM bisa diikuti nih dari teman-teman yang memasuki semester 5. Mungkin begitu ya Pak ya. Oke, nah untuk alur pendaftarannya sendiri nih mungkin bisa dijelaskan Pak secara singkat. Baik, terima kasih. Jadi MBKM sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Unsur sendiri sudah memberlakukan sejak tahun 2020, jadi sudah 4 semester ini. Dan tentunya harus dipersiapkan ketentuan, syarat, dan bagaimana mekanismenya. Nah, salah satu SOP yang sedang kami lakukan atau sudah disusun dengan baik oleh Universitas Jenderal Sudirman itu adalah buku MBKM. Jadi di situ prosedurnya itu seperti apa. Jadi pertama persyaratan jelas semester 5 ya, semester yang mahasiswa yang diperuntukkan untuk bisa mengikuti MBKM. Kemudian yang kedua itu adalah jenis kegiatannya mau apa gitu ya, mau studi independen, kewirausahaan atau yang lain. Nah, kalau prosesnya itu jelas kami dari fakultas, dari lembaga mempersiapkan dulu nih apa yang harus disiapkan. Misalnya dari siahnya, dari konversinya, dari pemaketannya. Kemudian ketika kita sudah siap, mahasiswa silahkan memilih kegiatannya apa. Itu bisa melalui resmi, ada kegiatan magang bersertifikat, MSEB itu, kemudian ada kegiatan-kegiatan di industri gitu ya, atau kegiatan-kegiatan studi independen. Jadi mahasiswa boleh memilih bebas, asalkan dalam 8 kategori tersebut. Kemudian setelah memilih apa yang dilakukan, mendaftar ke fakultas yang dikelola oleh masing-masing prodi. Itu harus ada koordinasi. Karena apa? Karena kalau tidak ada koordinasi, bagaimana pemaketannya, bagaimana kemudian upaya diakui dalam arti agar tidak bermasalah di sistem informasi akademiknya. Jadi kita harus menyiapkan semacam paket dalam studi dalam sianya itu, karena itu diperuntukkan untuk kegiatan belajar mengajar dan diakui dan dikonversi nantinya kegiatan ya, MBKM itu dalam sistem pendidikan atau sistem informasi akademik kita. Gitu. Oke, wah ternyata menarik banget ya teman-teman nih. Mungkin berarti untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri pada program MBKM ini bisa mendaftarkan kepada fakultas dulu begitu ya Pak ya. Prodi masing-masing. Gitu ya. Prodi masing-masing. Ya, Oke, nah di sini kita udah ada Kak Anissa nih yang sudah berhasil lolos pada program MBKM. Nah mungkin bisa diceritakan Kak sedikit bagaimana ketika Kakak ingin mendaftarkan pada program MBKM tersebut, alurnya seperti apa ataupun dokumen mungkin yang disiapkan seperti apa? Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Perlu teman-teman ketahui kalau saya itu mendaftar tidak hanya satu jalur sebetulnya. Ada yang melalui web kampus Merdeka, terus ada juga yang melalui pendaftaran offline juga, dan ada yang MSIB seperti itu. Mungkin di sini saya menjelaskan apa yang saya lalui kemarin saja ya, yang offline saja. Ya, pertama-tama itu saya melakukan survei ke beberapa instansi yang ada di Kabupaten Banyumas. Kenapa saya memilih di Kabupaten Banyumas? Karena satu dan lain hal yang mengharuskan saya itu tidak bisa jauh dari rumah atau orang tua seperti itu. Jadi saya memilih yang sekiranya masih bisa saya ikuti tanpa harus jauh dari orang tua seperti itu. Jadi saya melakukan survei dulu ke beberapa instansi seperti sekretariat dewan, sekretariat daerah, kemudian dinas-dinas, badan-badan yang ada di Kabupaten Banyumas. Saya juga melakukan survei ke Badan Pusat Statistik seperti itu. Nah, kemudian survei tersebut saya mencari apa sih gitu. Saya ketika survei saya menanyakan ke bagian yang mengurus tentang kepegawaian dan permagangan di sebuah instansi tersebut. Saya tanyakan apakah di instansi tersebut ada lowongan untuk mahasiswa magang seperti itu. Apakah mereka menerima mahasiswa untuk magang, dan kita juga menanyakan tentang lama magangnya, karena MBKM itu kan minimal 4 bulan ya Pak. Ya, minimal 4 bulan. Nah, kebanyakan dari instansi itu yang belum bermitra dengan fakultas atau jurusan paling hanya menerima sekitar 1 bulan, yang biasanya tuh magang mandiri pada saat liburan seperti itu. Jadi yang menerima 4 bulan itu masih ya
masih sedikit, seperti itu bisa dibilang masih sedikit. Jadi kita juga cari yang menerima selama 4 bulan, kemudian kalau bisa yang sudah bermitra dengan jurusan seperti itu. Kebetulan tempat magang saya di sekretariat daerah itu sudah bermitra dengan jurusan administrasi publik. Nah, kemudian kalau sudah mendapatkan hasil survei tersebut, saya meminta surat permohonan magang kepada fakultas. Nah, itu lewat link, kalau nggak salah itu Website. website ya, website sistem informasi akademik, ya, layanan akademik FISIP Unsud seperti itu. Jadi kita tinggal memasukkan keperluan surat apa yang kita butuhkan, kemudian di situ juga ada persyaratannya seperti scan KTM dan lain sebagainya. Kemudian tinggal kita ambil ke ke Bapendik, kemudian kita antarkan ke instansi yang nantinya kita akan minta ajukan apa ya istilahnya tuh, apply seperti itu. Saya apply ke beberapa instansi seperti Badan Keuangan Daerah, kemudian Dinas Arsip, dan yang terakhir itu mana ya? Badan Pendapatan Daerah. Nah, tetapi karena saya dan teman saya kurang memfollow up itu, jadi informasinya simpang siur seperti itu, antara diterima atau tidak, karena ada instansi yang hanya memanggil jika dibutuhkan. Nah, kebetulan di sekretariat daerah itu ada lowongan karena teman-teman yang tadinya mau melaksanakan magang tiba-tiba mundur seperti itu. Jadi ada lowongan, ada istilahnya space lah buat kita apply ke sekretariat daerah. Nah, setelah itu saya minta lagi surat permohonan kepada fakultas dan saya antar ke sekretariat daerah. Alhamdulillahnya diterima, udah didisposisikan kepada bagian umum, dan dari situ saya langsung ditempatkan di bagian tempat saya magang seperti itu. Nah, setelah itu kami juga mengisi link Google Form dari jurusan untuk mendata tempat-tempat magang yang akan kita apply ya, bukan yang sudah fix, istilahnya sudah fix. Ya, kita mau magang di situ seperti itu. Kemudian dari jurusan melakukan verifikasi data tentang tempat magang tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin berarti secara jelasnya itu ada dibagi dua gitu ya Kak, bisa di lewat website maupun secara langsung atau betul. offline gitu. Oke, mungkin tadi kan udah dijelasin juga nih teman-teman sama Pak Tobirin mengenai kegiatan apa saja nih Pak yang ada di dalam MBKM. Nah, kira-kira mahasiswa itu dibekali apa saja sih Pak ketika program MBKM ini berlangsung? Baik, kenapa MBKM itu dilakukan 4 bulan di luar, kemudian 2 bulan itu di dalam? Artinya sebenarnya itu memperhitungkan konversi. Artinya bahwa konversi nilai untuk kegiatan magang atau kegiatan MBKM yang 8 tadi sudah disesuaikan. Jadi sejauh mana nanti sesuai dengan beban dari yang harus ditempuh, beban SKS yang harus ditempuh gitu ya. Oke, tadi kita udah dengerin penjelasan dari Pak Tobir ini, dimana kalau misalnya teman-teman yang mengikuti program MBKM ini nanti nilainya akan dikonversi ya Pak ya, nilai dari perkuliahan ke nilai pekerjaannya ya berarti ketika MBKM. Oke, mungkin aku mau bertanya nih Kak, gimana sih Kak cara bekerja ketika langsung terjun ke lapangan, ke dunia kerja gitu, kira-kira pengalaman dari Kakak nih seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jelaskan bagaimana sih pengalaman waktu saya magang dulu gitu. Jadi cara bekerja di tempat magang itu pastinya kita mengikuti cara bekerja para pegawai di situ seperti ya. Mulai dari jam kerja, kemudian ada juga pakaian mungkin yang kenakan gitu ya selama bekerja, cara berkoordinasi, bekerja sama dan lain sebagainya, dan berkomunikasi gitu ya. Yang pertama dari mulai jam kerja. Jam kerja kebetulan kalau di instansi pemerintahan itu kan pegawai negeri sipil sudah jelas ya jam kerjanya itu mulai pukul 7 sampai 15.30 ya. Jadi saya mengikuti jam kerja tersebut. Waktu Ramadan pun juga mengikuti jam kerja pegawai seperti itu. Kemudian untuk pakaian dikenakan
saya dan teman-teman juga menyesuaikan seperti ASN itu di hari Senin itu kan pakainya keki ya. Kalau nggak salah namanya nih Pak. Iya. Iya, keki ya. Jadi kami menyesuaikan mungkin pakai PDL gitu. Nanti hari berikutnya pakai batik. Kemudian di hari Jumatnya pakaiannya bebas gitu. Jadi kita menyesuaikan. Kemudian cara bekerjanya. Jadi kalau di kantor itu ada bagian-bagian. Di bagian itu ada subkoordinator atau subbagiannya. Jadi walaupun dalam bagian tersebut subbagian atau subkoordinatornya ini memiliki tugas fungsi yang berbeda, tetapi tetap memerlukan koordinasi dan komunikasi yang baik supaya tidak terjadi miskomunikasi dan adanya mungkin salah tangkap seperti itu. Salah tangkap sebuah komunikasi. Jadi perlu adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik. Di situ saya belajar bahwa walaupun tugasnya berbeda-beda tapi tetap bekerja sama, ya tujuannya tetap sama. Nah terus bekerjanya bagaimana sih kalau di instansi seperti itu? Tentunya kita tidak dilibatkan dalam pembuatan kebijakan atau keputusan ya, tapi kita diperbolehkan untuk menyaksikan. Jadi kita tetap bisa belajar seperti itu. Kemudian kita juga tidak hanya belajar tentang teknis administratif saja, tapi juga kalau saya belajar juga tentang manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam penyusunan kebutuhan ASN seperti itu. Jadi belajar juga tentang mengklasifikasikan data usulannya dan menganalisis seperti itu. Terima kasih. Oke, ternyata seru banget loh teman-teman. Kita bisa belajar menyaksikan secara langsung ya proses pembuatan kebijakannya nih. Apalagi kan kita mungkin di administrasi publik itu kaitannya dengan kebijakan publik ya Kak ya. Jadi bisa ngelihat secara langsung tuh. Oke, mungkin melanjutkan dari tempat magang Kak Anissa nih Pak. Apakah di program MBKM ini ada berbagai macam sektor bidang perusahaan atau cuman terpaku pada yang berorientasi pada pemerintahan aja nih Pak? Baik, sebenarnya administrasi publik itu kan disesuaikan dengan CPL-nya atau capaian pembelajarannya dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Nah, orientasi MBKM itu kan sebenarnya lebih berbasis kepada industri. Ya, jadi lebih berbasis kepada pengembangan kompetensi, profesionalitas, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang kemudian menjadi komitmen kita itu adalah bagaimana memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar di luar kampus, baik di organisasi publik, instansi publik maupun industri. Dan orientasinya sebenarnya ke industri gitu ya. Jadi di situ dibutuhkan pengalaman berkaitan dengan kompetensi dan profesionalitas, kecepatan leadership, kemudian kemampuan menyongsong industri 4.0 gitu. Itu sebenarnya lebih diutamakan. Nah, MBKM diorientasikan ke sana karena kenapa kemudian di AP memberikan kesempatan pada instansi publik atau organisasi publik karena memang sesuai dengan CPL. Nah, untuk tahun ini, untuk semester ini itu mahasiswa sudah tidak lagi diperbolehkan untuk magang di instansi publik di tingkat daerah, tetapi lebih di tingkat nasional di kementerian. Selain itu adalah industri gitu ya, di industri, dan itu diorientasikan ke arah sana. Oke, baik. Jadi lebih diorientasikan untuk saat ini ya, lebih di tingkat kementerian begitu ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin buat teman-teman nih, ini ada pertanyaan yang jadi penasaran banget nih, banyak teman-teman yang penasaran dari pertanyaan ini. Kira-kira nih Kak, ketika magang kemarin itu berbasis paid internship atau mendapatkan gaji kah atau enggak nih, kira-kira dari pengalaman Kakak sendiri? Kalau dari pengalaman saya pribadi, kebetulan tidak dibayar ya, tidak digaji seperti itu. Tapi saya juga mendapatkan mungkin istilahnya hampers ya, enggak, bukan uang jajan, lebih ke hampers waktu Lebaran ya, waktu hari raya. Jadi untuk gajinya sendiri tidak ada, gitu. Oke, baik. Mungkin masih tetap dapat hampers gitu ya teman-teman ya, masih ada lah kenangannya ya. Iya, masih ada kenangan. Oke, baik. Nah, untuk Unsud sendiri nih Pak, kira-kira sudah berapa banyak sih mahasiswa yang berhasil mengikuti program MBKM ini? Ya, kalau
Perkembangannya saya kira sudah 4 semester berjalan. Untuk AP sendiri di awal itu sudah cukup banyak gitu ya, terutama untuk tahun ini saja misalnya kita sudah 51 plus 29, itu jadi untuk 2 semester itu sudah 80, dan kalau di tingkat fakultas itu sudah lebih dari 200 orang per semester gitu ya. Jadi dari 5 fakultas itu, jadi kalau misalnya sudah 2 tahun itu kita bisa melihat, bisa dikalikan saja misalnya sudah lebih dari 500 lebih mahasiswa yang mengikuti program ini. Nah itu saya kira cukup signifikan, peminat MBKM itu cukup banyak gitu, terutama dari FISIP itu ya, dari semester ke semester selalu meningkat peminatnya. Oke, baik, berarti cukup banyak ya Pak Cukup ya? banyak. Cukup banyak yang minat mengikuti program MBKM ini. Nah untuk persentase nih Pak, kira-kira persentase keberhasilan program MBKM kepada mahasiswa UNSUD nih, khususnya FISIP ya Pak, kira-kira gimana tuh? Ya, ukuran keberhasilan apa dulu gitu ya. Jadi memang program MBKM kan dirancang untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti atau belajar di luar kampus. Nah, kalau persentasenya kuantitas saya kira cukup baik. Tetapi kalau dilihat dari kualitas masih banyak yang harus dievaluasi, terutama bagaimana tempat magangnya, bagaimana studi independennya, bagaimana kemudian pertukaran mahasiswanya gitu ya, PMM-nya gitu, kemudian capaian kurikulumnya itu harus banyak dievaluasi. Kemudian bagaimana konversinya gitu ya, itu juga banyak yang harus dievaluasi. Artinya kalau capaian kuantitas oke, tapi dari aspek kualitas masih banyak yang harus diperbaiki itu. Oke, baik, terima kasih ya Pak ya. Ini informasinya banyak banget loh teman-teman, dan pastinya akan sangat berguna nih bagi teman-teman yang ingin mengikuti program MBKM ini. Nah, aku ingin sedikit nih Kak terakhir. Kira-kira pengalaman apa aja sih yang Kakak udah dapetin selama proses mengikuti program MBKM ini, dan kira-kira nih saran dan motivasi apa nih yang mau Kakak sampaikan ke teman-teman ataupun kakak-kakak yang ingin mengikuti program MBKM selanjutnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pengalaman selama magang itu saya rasa cukup berkesan karena saya diterima dengan baik oleh pegawai-pegawai di instansi. Kemudian tidak hanya tentang cara bekerja saja, tapi saya juga mendapat banyak wejangan dari pegawai-pegawai yang ada di situ. Bagaimana nantinya kalau saya terjun langsung ke dunia kerja, wejangan tersebut saya rasa penting, sangat penting untuk saya gunakan seperti itu ya. Kembali lagi yang sudah saya jelaskan tadi, pengalaman saya tidak hanya belajar tentang teknis saja, tapi juga bagaimana mengulik soft skill saya juga. Tidak dipungkiri, pandemi kemarin cukup membuat kemampuan komunikasi saya, bersosialisasi saya, terus berkolaborasi saya itu menurun seperti itu ya, karena jarang bertemu dengan orang. Nah, dengan magang kemarin saya dapat mengasah kemampuan-kemampuan tersebut lagi gitu. Jadi saya dapat meningkatkannya lagi. Jadi bagaimana cara berkomunikasi dengan atasan, terus bagaimana dengan berkomunikasi dengan pegawai yang lebih tua ataupun yang masih seumuran, istilahnya masih seumuran dengan saya, seperti itu kan berbeda-beda ya caranya. Ada etika gitu Pak ya. Ya ada etika. Terus juga bagaimana cara berkoordinasi juga. Saya kan bekerja tentunya menurut arahan dari pembimbing lapangan saya, gitu. Jadi kalau magang itu ada pembimbing lapangan dan dosen pembimbing, seperti itu. Jadi di instansi tersebut ada pembimbing lapangan. Saya bekerja dengan arahan beliau, seperti itu. Jadi kita juga harus paham arahannya. Terus jangan malu untuk bertanya, seperti itu. Kalau misalnya belum paham, ya tanyalah gitu. Jangan istilahnya jangan malu bertanya. Terus jangan sok tahu juga seperti itu. Ya harus bertanya lah biar nggak ada yang salah. Kemudian yang saya gimana? Motivasi dan saran ya. Saran dari saya, kalau misalnya teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik mau melakukan magang, persiapkanlah jauh-jauh hari seperti itu. Misalnya tentang tempatnya, kemudian rencana kegiatannya, biar lebih tertata, biar lebih istilahnya nantinya terorganisir dengan baik, seperti itulah.
jadi terencana dengan baik, dan misalnya ada syarat-syarat dokumen dan lain-lain itu bisa dipersiapkan jauh-jauh hari seperti itu. Kemudian saya juga setuju ya Pak, kalau misalnya mulai semester ini untuk magang itu istilahnya targetnya bukan di instansi pemerintahan daerah. Itu baik, kebijakan yang baik menurut saya, karena pengalaman saya juga menurut saya masih kurang banyak ya kalau misalnya magang di instansi daerah seperti itu. Kemudian motivasinya jangan takut untuk memilih dan mencoba, karena kalau kita nggak mencoba kita nggak bakal tahu kurangnya kita ada di mana, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak, dan terima kasih juga nih untuk narasumber kita kali ini, benar-benar informatif banget loh teman-teman. Nah oke, jadi dari pembahasan kita tadi banyak banget manfaat yang bisa kita ambil dari mulai mengikuti program MBKM ini. Kita bisa menambah relasi, menambah pengalaman sama mitra yang pastinya berkompeten dan juga berpengalaman gitu ya. Terus juga bisa mengasah soft skill kita seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Kak Anissa. Nah mungkin sebelum kita akhiri nih obrolan kita pada hari ini, aku ingin mengingatkan sama teman-teman di rumah mengenai Syakomas. Jadi Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik ini memiliki program baru bernama Syakomas, di mana Syakomas itu bertujuan untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswi administrasi publik terkait keluh kesahnya, pertanyaannya terkait prodi dan sebagainya. Itu bisa diakses melalui WhatsApp bisnis kita ataupun link sekreto yang ada di Instagram @hmapunsud. Mungkin begitu teman-teman. Oke, ini kita nggak terasa nih udah sampai di sesi akhir bincang asik pada hari ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali kepada Pak Tobirin dan juga Kak Anissa. Terima kasih sudah ingin bincang asik nih bersama kita pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman di rumah yang sudah menyimak bisik sampai akhir. Dari aku sendiri mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Aku Selvina Rizkia. Sampai bertemu pada bincang asik administrasi publik episode selanjutnya. Terima kasih.